Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu akan kami dengarkan. Biarlah berkati kami yang mendengarkan firman, agar Roh-Mu yang kudus menyertai kami untuk boleh mengerti, mengimani kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang boleh sampai pada kita pada minggu ini dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, kasihilah Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Kasihilah Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi, ketika kita ditinggalkan oleh salah satu keluarga kita, pasti kita akan merasa sedih dan berduka. Tetapi ketika orang yang meninggalkan kita ini terlebih dahulu ada menyampaikan sepatah kata atau pesan kepada kita sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya, sebuah kata-kata semangat, motivasi, pengharapan, dan kekuatan, bahkan nasihat, pasti kesedihan kita akan berkurang. Tetapi ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita, tidak ada meninggalkan pesan apapun, maka perasaan duka cita kita pasti semakin mendalam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika minggu lalu Yesus menyampaikan kepergiannya kepada murid, kegelisahan murid-murid pada saat itu. Dan pada minggu ini Yesus mau memberikan perintah yang sangat penting, perkataan kekuatan yang sangat penting yang harus diketahui oleh murid-murid pada saat itu. Kalau kita baca Bapak Ibu ayat 15 dan 21, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Itu ayat 15. Ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika para murid benar-benar mengasihi Yesus, mereka dapat mengoreksinya, mereka dapat melihatnya dalam pribadi mereka. Ketika para murid sungguh-sungguh mengasihi dan merasa kehilangan kalau Yesus sebentar tidak lagi bersama dengan mereka, pasti
mereka mengasihi Yesus dengan melakukan perintahnya. Ketika para murid tidak melakukan perintah Yesus, maka kasih yang dimiliki oleh para murid kepada Yesus tidaklah benar. Murid yang mengasihi Yesus adalah murid yang melakukan perintahnya, yang memegang perintahnya dan mengerjakan perintahnya. Sama seperti kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita mengaku kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Allah, tetapi yang kita kerjakan tidaklah sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tetapi percaya juga kepada kuasa-kuasa dunia. Contoh, bisa kita katakan ada orang Kristen yang masih percaya pergi ke dukun. Bahasa klasiknya orang pintar. Mempercayai apa yang disampaikan oleh dukun tersebut. Bahkan lebih mempercayai kuasa dukun tersebut daripada kuasa Allah kepada dirinya. Inilah yang dikatakan orang percaya, orang Kristen KTP. Kristen dia agamanya, tetapi yang dikerjakannya tidaklah menunjukkan dia benar-benar orang percaya kepada Allah yang mempunyai kuasa atas hidupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika kita dalam rumah tangga juga bisa kita dapat uji apakah anak-anak kita mengasihi kita sebagai orang tua. Kita dapat melihatnya ketika kita memberikan perintah. Apakah anak-anak yang tinggal dalam rumah kita mendengarkan perintah yang kita sampaikan? Ketika anak-anak mendengarkan perintah yang kita sampaikan, sungguh Bapak Ibu, anak tersebut benar-benar mengasihi kita sebagai orang tua. Sebaliknya, ketika anak-anak kita tidak mendengarkan perintah kita, maka anak-anak kita itu tidak mengasihi kita sebagai orang tuanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus menyampaikan perintah itu kepada para murid, mengasihi Yesus dengan bukti melakukan, memegang dan melakukan firman Tuhan. Yesus juga menyampaikan kepada para murid, kalau para murid tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, Yesus akan mengirim roh kebenaran, Roh Kudus untuk menyertai murid-murid sampai selama-lamanya. Kata menyertai Bapak Ibu membuat para murid tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Karena roh yang diberikan Allah kepada para murid membuat mereka yakin kalau roh itu menyertai mereka selama-lamanya. Sama seperti kita orang-orang percaya telah dianugerahkan roh yang berasal dari Allah. Kalau kita percaya Bapak Ibu, roh itu menyertai kita, maka tidak perlu ada lagi kekhawatiran yang berlebih-lebihan terhadap hidup kita. Jangan terlalu khawatir akan hidup ini. Jangan terlalu takut. Percaya, roh yang bersama dengan kita adalah roh yang memberikan kekuatan. Roh yang senantiasa menyatakan untuk kebaikan kita. Roh yang menyertai kita setiap langkah kaki kita. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu ada lagi rasa takut yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu, ada 3 poin yang mau kita renungkan pada minggu ini. Yang pertama, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kerjakanlah perintahnya.
Kerjakan perintah Tuhan, itu bukti kita mengasihi Allah. Amin. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengarkan, itulah yang kita kerjakan. Yang kedua, setiap orang percaya telah dikaruniakan roh yang daripada Tuhan. Roh yang kita imani dan percayai. Roh yang menyertai kita. Roh yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Di situasi COVID-19 ataupun virus corona yang sedang melanda dunia maupun negeri yang kita cintai, percaya kita Bapak Ibu, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, Allah yang penuh kuasa itu tetap menyertai kita. Roh yang memberikan kita kekuatan, roh yang memberikan kita penghiburan dan pengharapan. Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan pernah ketakutan, kekhawatiran kita berlebih-lebihan. Lebih besar kekhawatiran kita daripada besarnya keyakinan kita kalau Allah berkuasa atas hidup kita. Yang penting pada saat ini tetap berdoa, bergumul dalam Tuhan, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita mendengarkan setiap himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintahan. Pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, dan tidak pergi ke tempat keramaian. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus waspada menjaga diri. Tetapi Bapak Ibu, ingat, jangan terlalu khawatir. Percaya kuasa Allah, percaya roh dalam diri kita akan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah roh yang ada dalam diri kami membuat kami yakin kalau Tuhan tetap bersama dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan setiap perintah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa berikan kami kekuatan di tengah-tengah situasi yang melanda negeri kami ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah mereka tetap menyerukan dan mengagungkan nama Tuhan di minggu ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.